Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Seperti kita ketahui, korupsi itu bisa terjadi di ranah kebijakan. Jadi maksudnya begini, ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat yang seharusnya dibantu, tapi lebih berpihak kepada masyarakat yang sudah makmur, nah di sana terjadi korupsi. Karena kebijakan tersebut lebih menguntungkan kepada orang-orang yang sudah makmur, dan orang-orang yang harus dibantu malah dibiarkan. Ketika ini terjadi, maka ada pengambilan hak, apalagi terkait anggaran. Yang seharusnya anggaran dialokasikan untuk warga yang harus dibantu, ternyata dialokasikan untuk warga yang sudah makmur. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin di sana ada proyek yang menguntungkan secara ekonomi. Saya ambil contoh bagaimana korupsi di ranah kebijakan terjadi. Contohnya pada kasus guru honorer. Di kota Tasikmalaya, ada sekelompok guru honorer yang meminta bantuan kepada aktivis pergerakan untuk diperjuangkan nasibnya agar diangkat menjadi P3K. P3K itu mungkin mirip-mirip PNS, tapi dari penghasilan di bawah, kemudian tidak ada pensiun juga. Tapi ya itu mungkin lebih baik dari sisi penghasilan ketika menjadi guru honorer. Ibu udah lama jadi guru honorer, Bu ya? Ya, alhamdulillah udah. Berarti Ibu masa baktinya berapa tahun? 6 tahunan. Ibu guru honorer ya? Ya. Saya sudah lama di TK selama 11 tahun. Kalau di Bandung sangat diperhatikan guru itu, Pak. Oh, beda dengan Tasik? Beda. Oke, Ibu di SD udah Ya berapa Allah, tahun? kata berarti 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. Ibu sebagai guru honorer udah berapa tahun, Bu? Sudah 17 tahun. 7 bulan. Sebagai guru honorer di mana, Bu? Di SD. Udah berapa tahun, Bu? Udah 17 tahun 1 bulan. Iya, saya sebagai guru honorer bahasa Inggris, tetapi saya ngajar di guru kelas, gitu kan. Ibu udah berapa lama ngajar, Bu? Saya ngajar sudah 17 tahun 8 bulan. Ibu sebagai guru honorer bahasa Inggris. Ya, mungkin seperti ini ya Pak. Mudah-mudahan gitu kalau misalkan tahun ini bisa diberikan kesempatan untuk kami para guru honorer yang khususnya dari lulusan bahasa Inggris gitu yang honornya di sekolah dasar. Semoga bisa diangkat gitu Pak, mengikuti ujian gitu, diberikan kesempatan, tidak dianaktirikan seperti kalau jurusan yang lain kan seperti jurusan bahasa Indonesia, jurusan ekonomi, jurusan yang lain bisa mengikuti gitu. Tes P3K yang nantinya ditempatkan di sekolah dasar, sedangkan kami tidak diberikan kesempatan. Mudah-mudahan tahun ini kami yang lulusan bahasa Inggris diberikan kesempatan gitu Pak. Soalnya sangat menyayat hati gitu Pak ketika teman-teman di sekolah saya sendiri gitu, mereka masih muda tapi sudah diangkat gitu, sedangkan kita yang ya mungkin ada yang di atas saya gitu yang sudah lama ngehonornya juga sama belum diangkat. Mudah-mudahan tahun ini bisa sama gitu Pak, diangkat. Dan juga kan kami juga tidak hanya berdiam diri ya Pak, kami juga sedang kuliah, khususnya saya sudah menyelesaikan semester 3 di tahun ini. Mudah-mudahan secepatnya gitu si ijazahnya keterima ya Pak. Ibu udah 5 tahun katanya, Bu ya? Iya, dari 2017. Dan di sini juga saya ngerangkap Pak, jadi bukan hanya guru kelas, pegang aplikasi. Merangkap dua tugas itu? Iya, merangkap dua tugas, Nah, 3 mungkin Pak. Ya? 3 mungkin. Oh 3. Iya. Bisa dibilang berat nggak, Bu? 3 job itu, Bu? Kalau dibilang berat Pak, soalnya ketika misalkan ya seperti sekarang kan tahun ajaran baru ya Pak. Seperti Dapodik misalkan input data siswa baru, terus bos, jadi si pekerjaan itu saling tertabrak gitu, mengejar deadline gitu mungkin Pak yang itunya. Nah, dibanding yang PNS tadi lebih berat mana, Bu? Ibu pegang 3 dan PNS tadi cuma pegang 2. Berat mana, Bu? Ya mungkin ya kalau misalkan itu ya operator lebih berat Pak. Berat yang Ibu ya? Iya. Baik, nah secara penghasilan gede mana, Bu? Gede Ibu apa gede yang PNS, Bu? Kalau secara penghasilan ya gede PNS Gede Pak. PNS ya? Aneh, Bu ya? Pekerjaannya lebih berat Ibu, tapi penghasilannya lebih besar itu ya? Ya, tapi alhamdulillah sih Pak, ya di sekolah saya pada baik gitu. Bapak sebagai guru honorer ya, Pak ya? Iya, Oke, udah berapa tahun, Pak?
8 tahun 8 bulan. 8 tahun 8 bulan sebagai guru honorer. Nah, selama Bapak bekerja ya dalam ketidakpastian ini, bagaimana Pak? Secara batin Pak? Apakah enjoy saja atau merasa galau atau merasa bagaimana Pak? Pada satu waktu ada Pak kekhawatiran, apalagi kalau sedang kalau sedang apa namanya Pak, ya, masalah yang lain juga kan. Jadi suka ada terpikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana. Nah, seandainya ada kepastian status Bapak ya, berpengaruh nggak kepada semangat mengajar Pak? Pasti itu Pak. Berpengaruh ya? Iya, pasti. Berarti berpengaruh juga kepada kualitas yang diserap oleh siswa Pak ya? Betul. Apakah itu tidak dipahami Pak oleh para petinggi Pak? Jadi yang pusat itu, yang atas itu tidak melihat secara keseluruhan dengan ke bawah. Jadi cuma melihat patokan contoh saja, misalkan kota-kota yang contoh kota besar ya Pak, dalam membuat kebijakan. Jadi realnya itu guru honor tuh di daerah itu seperti apa. Dan yang luar biasanya adalah Warkop berhasil memperjuangkan sejak tahun 2020 para guru honorer akhirnya diangkat menjadi P3K dan jumlahnya itu di atas 1.000 orang. Dan wali kota pun mengakui bahwa itu hasil kerja kerasnya Warkop, hasil perjuangannya Warkop. Yang saya banggakan juga Warkop yang sudah banyak berjuang untuk para tenaga honorer. Terima kasih. Yang dulu juga kan perjuangan Warkop ya, sampai diangkat mereka itu. Ya. Terima kasih kepada Warkop. Mudah-mudahan tahun ini juga Warkop terus berjuang. Nanti saya akan bergabung nanti kalau sudah pensiun. Ya. Warkop itu singkatan dari Warung Komunikasi Persoalan Kota Tasikmalaya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kemana saja para pemangku kebijakan sehingga tidak melihat ada warga yang harus dibantu tapi tidak dibantu. Yang menarik dari fakta ini adalah kenapa para guru honorer tidak meminta bantuan kepada wakil rakyat, misal DPRD. Malah wakil rakyatnya adalah para aktivis pergerakan, yaitu Warkop. Artinya di sini wakil rakyat tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Sehingga rakyat pun tidak bisa mengandalkan wakil rakyat, bahkan meminta bantuan ke sesama rakyat lagi. Bukti bahwa Warkop adalah sesama rakyat karena di dalamnya itu terdiri dari beberapa elemen, terdiri dari beberapa orang. Ada yang berprofesi sebagai aktivis pergerakan, pengacara, ketua RW, seniman, bahkan ada orang IT-nya, dan masyarakat biasa. Kita bisa mengambil pelajaran dari keberhasilan Warkop ini, yaitu masyarakat biasa bisa melawan korupsi. Contohnya korupsi di ranah kebijakan. Oleh karena itu, seandainya jumlah anggota Warkop banyak, maka akan lebih banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Saya mengajak, ayo dukung Warkop atau terlibat bersama Warkop. Kalau misalkan Warkop ternyata berkembang dan memang betul banyak membantu masyarakat, artinya Warkop adalah sebuah parlemen tandingan atau parlemen jalanan yang dipercaya oleh rakyatnya, di mana orang-orang yang bergerak di Warkop itu bisa jadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Ayo masyarakat jangan diam, optimislah karena sudah ada contoh bahwa rakyat biasa bisa melawan korupsi. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.